Di rumah Taufik. Keesokan sore hari kemudian, Taufik baru saja pulang. Dan ketika pulang dan baru parkir, Puput dan Taufan menyambut Taufik. Puput berlari saat Taufik keluar dari mobil dan menyambut Taufik dengan memeluknya. "Akhirnya, lo datang juga," ucap Puput memeluk Taufik. "Apaan sih lo, manja banget. Gak cocok banget sama body gede lo. Malu diliatin Mas Taufan tuh," ucap Taufik yang risih. Namun Taufan yang hendak menyiram itu hanya tersenyum geleng-geleng saja. "Ih, Mas Taufan aja santai, ya kan Mas? Ya, gue gerah nih, mau mandi." Ya, sepupu Taufik yang berbadan kekar tapi manja itu sudah menanti-nanti kedatangan Taufik karena hendak meminta bantuannya untuk ketemuan dengan Romi, cowok yang ditaksirnya namun Taufik tak menyukainya. "Mas, gue ke atas dulu ya." "Ya, aku juga mau nyiram." Ya, Taufan pun berjalan ke halaman belakang rumah dan Taufik sendiri ke lantai 2 ke kamarnya diikuti Puput. Dan begitu sampai lantai 2, Puput menutup pintu dan Taufik membuka kemeja dan celananya dan menyisakan kolor saja. Lalu menyalakan AC dan duduk di sofa menginterogasi Puput. "Duduk loh." "Gimana Fik? Malam ini kita mau janjian ketemuan di Pelangi Cafe. Dan dia bilang dia mau jemput gue malam ini ke sini." "Gak bisa. Lo bilang sama dia, batalin. Gue gak suka lo sama dia. Mending lo sama yang lain aja deh. Serius, jangan dia." "Fik, gue maunya sama dia. Lagian lo ada masalah apa sih sama Romi? Kalian rival apa gimana? Sampai lo gak suka banget gue sama Romi." "Rival? Sorry. Gue bukan saingan dia. Lo bisa tanyain ya sama teman-teman gue yang lain. Asal lo tahu, kita pernah sama-sama 2 kali bersaing buat dapetin Boti dan gue pemenangnya. Bahkan beberapa teman gue yang Boti dan yang juga mantannya si Romi, mereka tuh bilang sendiri sama gue kalau Romi tuh mau kondo doang." "Gak masalah mau kondo, orang kontinya gedong kok. Seminggu yang lalu dia kirim pic sama gue. Siapa yang gak tergoda coba? Lagian lo gak usah khawatir itu. Gue Boti kaya, gue punya uang. Setidaknya kalau doi mainin gue, anggap aja gue beli doi. Ya anggap aja, hitung-hitung gue booking cowok BO-an. Asal dia bener-bener setia sama gue. Keluar duit berapapun gak masalah. Simple kan? Tapi untuk sekarang gue yakin dan gue percaya kalau dia udah tobat dan janji mau serius sama gue. Ya kan? Jadi gak ada istilah rugi kalau buat orang yang kita sayangi dan kita maui. Dan lo pikir gue gak tahu kalau demi Mas Taufan lo rela keluarin duit ratusan juta buat donor mata doi, ya kan?" Taufik yang panik itu seketika beranjak dari sofanya, lalu mengintip Mas Taufan dari jendela kamarnya dan menengok ke bawah. Lalu mengelus dada, setelah itu tahu jika Taufan masih sibuk menyiram di halaman belakang. "Ngapain lo? Jangan pernah bahas masalah donor di depan dia. Gue gak mau dia denger apapun masalah donor matanya." "Kenapa?" Ya gak apa-apa sih. Gue gak mau dikira ngungkit-ngungkit aja. Intinya, jangan pernah bahas masalah donor kalau di depan dia." "Iya, terus gimana menurut lo? Lo setuju kan gue sama Romi?" "Tetep enggak." "Dih, lo kenapa sih? Romi tuh paling cakep tahu dan gak lebay kayak yang lain. Dan gue tuh lebih srek sama dia daripada yang lain yang agak lebay. Romi tuh maco banget. Jadi kalau kita jalan sama-sama keren dan maco. Mending lebay yang penting tulus daripada keren, maco tapi modus yang diincar cuma fulus." "Gak apa-apa gue keluar fulus. Yang penting gue dapat barang bagus." "Ah, lo bandel banget dikasih tahu gue ya. Lo tuh terlalu polos dan terlalu bucin." "Emang lo enggak?" Ya sama, tapi gue gak sebego lo. Dan apa yang gue keluarin sebanding dengan apa yang gue dapet, yaitu Mas Taufan." "Iya tahu, gue iri sama lo. Makanya cari yang bener, jangan main-main." "Ya gue nyari di mana? Susah dapetin cowok kayak Mas Taufan, Fik, yang mau tulus." Ya udah terserah lo. Awas aja kalau dia bohongin lo. Gue bakal cari perhitungan sama Romi. Gue mau mandi. Yes. Ya, begitu Taufik masuk ke kamar mandi, Taufan masuk ke kamar. Cekrek. "Fik,
Taufik, lagi mandi mas. Oh, bilangin dia, aku tak pulang dulu. Soalnya dipanggil Mbak Panti, ada perlu. Ntar tolong bilangin Taufiknya ya Put. Oh, iya mas, hati-hati. Di rumah pelanggan. Di rumah pelanggan sendiri, Hendra baru saja selesai memijat. Dan sebelum pulang, Hendra sempat mengobrol-ngobrol dengan pelanggannya yang sudah lama. Sebut saja Pak Haji, salah satu orang terpandang di kampung sebelah yang tanahnya ada di mana-mana. Pak Haji sendiri memiliki anak gadis bernama Ayun, yang diam-diam sudah lama menyukai dan menaruh hati pada Hendra. Namun sayang, dulu Hendra buta. Ya, Pak Haji baru mengingatnya mengapa anak gadisnya itu menyukai Hendra, yang hanya seorang tukang pijat dan tak dapat melihat. Padahal banyak pria-pria kaya yang mapan hendak melamarnya, tapi selalu ditolak. Apa keistimewaan Hendra di mata anak gadisnya? Apa anak gadisnya hanya melihat dari ketampanannya saja? Ya, lagi-lagi Pak Haji melihat anak gadisnya malu-malu saat sedang menyuguhkan teh hangat untuk Hendra. Silakan mas. Oh, makasih dek. Silakan Hendra. Monggo pak, monggo. Ya, Hendra pun tersenyum mengangguk dan menyeruput teh hangatnya dengan perlahan-lahan. Ya, kini Pak Haji tahu jika sikap ramah dan sopan ditambah paras rupawan Hendra itulah mungkin yang membuat anak gadisnya itu jatuh cinta pada tukang pijat tunanetra ini. Nah Hendra, ya Pak, saya turut senang. Akhirnya Nak Hendra bisa melihat lagi. Sungguh sebuah mukjizat dan keajaiban Allah yang patut disyukuri. Nggih Pak, alhamdulillah saya sangat bersyukur. Lalu dengan kembali normalnya Nak Hendra, pasti kehidupan Nak Hendra bisa berjalan dengan normal kembali. Seperti bekerja dan lain sebagainya. Alhamdulillah Pak, saya bisa menjalani kehidupan sehari-hari seperti dulu lagi. Termasuk menikah. Oh, kalau yang itu saya belum kepikiran Pak. Kenapa? Bukannya Mas Hendra sudah bisa melihat? Apa Mas Hendra tidak ada keinginan untuk menikah? Kalau mau, saya jodohkan dengan Ayun, anak gadis saya. Maaf Pak, sebelumnya. Bukan maksud tidak menghargai tawaran Bapak. Jujur, Ayun gadis yang cantik, baik, ramah. Tapi rasanya, saya yang cuma seorang tukang pijet dan berpenghasilan tidak menentu ini sangat tidak pantas jika disandingkan dengan Di Ayun. Maaf Jeh. Saya tidak masalah. Bagi saya yang penting mantu saya pekerja keras dan tekun. Tidak malas-malasan, rajin ibadah dan menghargai anak saya. Justru karena saya menghargai anak Bapak, saya lebih baik sadar diri Pak. Mohon maaf sekali Pak. Dan kedua, saya memang belum ada kepikiran untuk menikah. Tapi saya sedang dekat dengan seseorang Pak Haji. Oh begitu. Saya salut atas kejujuran Nak Hendra dan tidak tergoda dengan harta. Saya berharap Nak Hendra menemukan jodoh yang tepat, yang sama santunnya seperti Nak Hendra. Nggih, amin Pak Haji. Ini buat Nak Hendra. Matur nuwun Pak Haji. Kalau begitu saya langsung pamit. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Hendra pun dengan motornya kini menuju pulang. Dan ketika di jalan, HP Hendra berbunyi. Hendri menelpon. Hendra pun berhenti sebentar, meminggirkan motornya terlebih dahulu. Baru kemudian mengangkat teleponnya. Dek, gimana dek? Mas lagi di mana? Lagi berhenti di pinggir jalan dek. Mau pulang, habis mijet. Ini bentar lagi nyampe kok, udah deket. Kamu udah sampai dek? Ini lagi di jalan. Dan Hendri bawa saudara Hendri mas dari Jakarta. Nanti gue kenalin ya. Ya dek, nanti ajak ya ke rumah mas ya. Ya mas, hati-hati ya. Ya dek, tut. Ya, Hendra pun lanjut lagi pulang ke rumahnya. Hendra sudah tak sabar ketemu Hendri. Dan Hendra juga tak menyangka jika kali ini Hendri membawa saudaranya dari Jakarta. Malam hari kemudian. Ya, malam hari ini di rumah Hendri, waktu menunjukkan pukul 8 malam. Fikri sudah tak sabar diajak jalan-jalan sama Hendri, keliling kota dan bertemu dengan Mas Hendra. Dri, lama amat loh. Bentar, gue sholat isya dulu.
Ya udah, gue tunggu di bawah. Ya, ketika Henry sedang sholat, Fikri menunggu di bawah. Dan ketika di bawah, Fikri melihat motor Henry yang keren. Ya, moge yang sekarang jarang dipakai Henry karena lebih sering menggunakan mobil ketika ia sudah dewasa. Apalagi tidak mungkin Henry ke kantor menggunakan moge. Gri, Gri, moge lo keren juga. Besok gue pinjem ya. Gue pakai jalan sendiri keliling kota sambil nyari cewek. Boleh. Udah lama gak gue pakai riding jauh. Paling cuma deket-deket aja ke rumah Pade. Emang lo kemarin kencan gak pakai motor sama Mas Hendra? Udah gak lagi. Semenjak balik ke sini. Terakhir gue pakai ini motor pas bonceng Mas Hendra ya 4 tahun yang lalu. Sebelum akhirnya gue ke Jakarta tinggal sama ibu. Gitu. Keren nih. Siapa tahu besok gue pas jalan pakai moge ini hoki dapet cewek bohai. Gue doain dapatnya cowok. Coy, lo jangan nularin gue dong. Gue bukan homofobik, gue juga gak benci lo. Tapi jangan doain gue macem-macem dong. Yuk gue gak sabar ketemu Mas Hendra. Yuk. Ya, keduanya pun kini naik mobil menuju rumah Mas Hendra. Gri, lo kalau kencan aja kan? Maksud lo? Ya, gue jadi obat nyamuk gitu. Ya enggak lah, kita kan mau makan bareng. Terus, habis itu? Ya, gue anterin lo pulang. Lo gak apa-apa kan gue tinggal sendiri? Gue mau nginep di rumah Mas Hendra, udah kangen. Enak aja gue baru kesini lo tinggal pergi, gak bisa. Gue takut sendirian di rumah lo. Kan ada Simbo sama suaminya. Tetep aja gue takut. Kenapa gak cowok lo aja nginep di rumah lo? Sementara pas ada gue di sini. Coba nanti gue tanya Mas Hendra dulu ya. Ya elah pakai nanya. Pasti dia mau kalau lo yang ngajak. Mudah-mudahan. Di rumah Taufik. Ya, di rumah Taufik sendiri. Taufik sendiri heran dengan sepupunya yang lagi kasmaran pada Romi si Mokondo itu. Lo jadi dijemput si Mokondo? Ih, jangan sebut kayak gitu napa? Emang iya. Ini dia Chat. Ya katanya motornya mogok. Lagi di bengkel. Kalau gak keberatan, dia nyuruh gue jemput dia. Atau janjian di kafe. Belum apa-apa, udah kayak gini. Dasar Mokondo. Ih Fik, kamu belum apa-apa netting dulu sih. Kalau emang beneran motornya mogok, gimana? Mau aja lu dikibulin. Pengen gue labrak aja dia. Mau gue kasih tahu biar jangan deket-deket lo. Fik, jangan. Katanya lu pengen gue punya cowok. Giliran gue mau, lo yang ribet. Ya tapi jangan dia. Ya gue maunya dia. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Jangan sampai lo berani ngancem-ngancem Romi. Awas lo. Soalnya dia sempat bilang. Awalnya gue disuruh diem-diem aja. Backstreet dari lo. Tuh kan, bener. Udah gak beres. Dia itu takut sama gue. Ya tapi please lah, untuk kali ini gue pengen jadi satu-satunya orang yang bisa merubah dia. Bandel banget loh. Gue pinjem mobil lo ya. Kagak bisa. Gue mau kencan sama Mas Taufan. Kalau lo mau, lo pakai motor buntut noh, dibawa banyak. Gengsi gue. Yaudah deh, gue minta antar Pak Yono aja ketemuan sama Romi. Ya udah sana. Pelit lo, biarin. Ya, jujur, Taufik cemas pada Puput. Namun kemauan yang keras dari saudaranya sepupunya itu membuat Taufik tak sanggup mencegahnya. Ingin sekali Taufik menelpon Romi, memberi peringatan. Namun urung karena gak mau Romi mengadu ke Puput. Ya, Taufik pun pasrah. Nanti juga kalau udah tahu siapa Romi sebenarnya baru tahu rasa. Ya, Taufik pun yang sudah rindu Taufan itu kini langsung meluncur ke panti. Ya, Taufik melajukan mobilnya secepat kilat. Dan tak lama kemudian Taufik pun sampai dan masuk. Mbak, Mas Taufan mana? Loh, barusan gak lihat dia jalan? Jalan kemana mbak? Katanya ke warung bentar. Mau beli pecungkur jenggot sekalian tak suruh stor kerupuk buat dititipin dijual ke warung. Oh, warungnya jauh mbak? Enggak kok, deket. Sebelum rumahnya Hendra. Oh, Taufik nyusul aja. Ya udah. Ya, Taufik pun berjalan mencari Taufan ke warung. Dan ketika Taufik berjalan,
Taufik tak sengaja berpapasan dengan mobil Hendri yang baru saja datang. Dan Hendri pun mengklakson. "Dri, mau kemana Fik?" "Jemput Mas Taufan ke warung." "Weh, ini Fikri ya?" "Iya, kenalin nih, Fikri." "Fik," sapa Fikri pada Taufik yang sempat kenal saat sebelumnya Taufik main ke Jakarta menemui Hendri. "Berapa lama, Kri?" "Bentar doang, biar tahu aja kampungnya Hendri." "Bohong, dia berburu cewek." "Shh, santai, yaudah sana, gue mau ke warung." Fik, habis ini lo kemana?" "Gak tahu nih, Mas Taufan." "Double date aja." "Gampang, ntar telepon aja mau kemana." "Oke." Ya, mobil Hendri pun jalan dan tak lama kemudian dari jauh terlihat berbelok ke halaman rumah Hendra. Dan Taufik sendiri kembali berjalan ke warung. Dan setelah sampai warung, Taufan malah asik duduk makan es lilin sembari bercanda dengan cewek-cewek kampung. Fik, udah dateng toh?" "Siapa Mas Taufan? Ganteng banget." "Oh, majikanku," ucap Taufan panik. Namun Taufik terlihat santai sembari mengambil es lilin kacang ijo dan sok-sokan straight. Tebar pesona pada cewek-cewek desa. Padahal karena tak mau kalah dibilang cakep. Supaya tuh cewek-cewek gak ganjen pada Taufan dan auto tertarik pada Taufik. "Oh pantes, udah punya cewek Mas majikannya?" "Wah banyak, ganteng ya." "Iya sih, tapi lebih suka Mas Taufan yang sederhana saja." "Kenapa gitu?" "Ya karena majikannya belum tentu mau sama aku." "Emang Mas Taufan mau sama kamu?" "Ya kan setidaknya masih cocok ketimbang majikannya." Mbak, ini sekalian sama punya majikan saya. Monggo." "Ya Mas." "Fik, ayo." Ya, Taufan pun berjalan pulang diikuti Taufik di belakangnya yang masih sembari nyemilin es lilinnya. Sampai Taufan heran saat melihat Taufik yang begitu lahap makan es lilinnya. Bahkan Taufik dengan sengaja menggoda Taufan dengan memasuk keluarkan es lilin dari mulutnya yang membuat Taufan ngilu. "Fik, ngapain sih?" "Kecil, kayak punya Mas Taufan, tapi seger." "Muah, kamu ini jadi pengen, mana udah lama gak nyembur. Malam ini kamu tak sembur ya. Aku mau nagih janji, yang katanya udah janji bakal seumur hidup rela jadi boti." "Selek gue." "Haha, awas, netes di kemejamu." Seketika Taufik terdiam ketika Taufan tiba-tiba membuka kaosnya di tengah jalan lalu mengelap mulut Taufik yang belepotan dengan kaosnya agar tidak belepotan mengenai kemejanya. Taufik mematung, speechless saat Taufan tersenyum membersihkan mulutnya dengan gentle dan membuat jantungnya deg-degan seperti saat baru pacaran saja. Taufik tak percaya. Taufan yang tadinya pemalu dan gak mau dicap lebay, apalagi takut dikira homo, tapi sekarang gak malu, gak, dan gak ada jaim-jaimnya. Apalagi ini di tengah jalan. Hal perhatian sekecil ini saja sudah membuat Taufik senang dan semakin yakin jika apa yang selama ini ia perjuangkan tak sia-sia karena merasa Taufan benar-benar tulus menyayanginya. "Gini ini punya cowok berondong. Kata papamu, aku yang lebih dewasa harus bisa ngemong." Ucap Taufan mendorong jidat Taufik lalu melampirkan kaosnya di pundaknya dan keduanya kembali jalan. "Papa." "Iya, kata papamu aku harus sabar ngadepin sikapmu yang kadang masih keras kepala itu." "Kata siapa? Gue udah dewasa kok. Kan gue udah janji sama Mas. Tadi aja gue gak cemburu pas Mas deket-deket sama cewek." "Ya masa cuma gitu aja kamu cemburu, aneh. Sama cowok lain dulu cemburu, sama Hendra cemburu. Masa sama cewek juga cemburu?" "Ya kali aja Mas. Mas kan udah bisa lihat cewek cantik. Takut aja Mas tiba-tiba ada kepikiran normal lagi, ntar pas berantem." "Emang kamu mau berantem lagi sama aku?" "Ya enggak Mas, takutnya. Namanya sebuah hubungan kan pasti gak mulus-mulus aja. Namanya takut bukan berarti gue gak dewasa. Gue rasa itu perasaan wajar karena itu adalah ungkapan seseorang
yang gak mau kehilangan orang yang ia sayang dan yang sudah ia perjuangkan sampai ia dapat memilikinya. Ucap Taufik yang seketika membuat Taufan lagi-lagi menghentikan langkahnya hingga kemudian, "Ups, lari! Mas!" ucap Taufik saat Taufan tiba-tiba mengecup pipinya lalu lari kabur meninggalkan Taufik. Di rumah Hendra sendiri, Hendri dan Fikri sedari tadi memanggil-manggil Hendra dan Mbak Niken, namun keduanya tak menjawab. Padahal motor Mbak Niken ada, lantas kemana keduanya? Hendri mencoba menelponnya, namun begitu menelponnya, suara HP Hendra terdengar dari ruang tengah. Dan begitu Hendri berjalan ke ruang tengah, ternyata HP-nya sedang di-charge. Kemana Mas Hendra? Hendri pun kembali duduk ke depan menghampiri Fikri. "Dri, gimana?" "Tahu tuh, HP ada di dalam, lagi dicas. Tapi Mas Hendranya nggak ada. Kemana ya?" "Lah, nggak tahu." "Dek, loh Mas, dari mana?" "Dari kebun belakang rumah. Ada tetangga belakang mau beli singkong. Ya udah Mas cabutin tadi. Malam-malam gini." "Iya, mau dibikin gedok." "Oh gitu. Mas, nih kenalin adik gue yang di Jakarta, Fikri." "Oh iya, Hendra, Fikri Mas." Si Hendri sering curhat soal Mas pas tinggal di Jakarta. "Oh iya. Jalan yuk Mas, ngopi." "Ngopi di mana Dek? Di kafemu?" "Tahu nih, lihat Taufik dulu mau kemana. Biar kita ngedit bareng, lebih rame, lebih asik." "Oh iya Dek, tapi Mas mau mandi dulu ya. Tadi udah mandi, tapi habis dari kebun, keringatan lagi jadinya." "Gak apa-apa, nunggu bentar." "Iya Mas, santai aja." Bentar, tak buatin minum dulu ya. Mbak Niken soalnya udah keluar sama Mas Sopian." "Gak usah Mas, kita langsung aja habis ini." "Ya udah kalau gitu, Mas mandi dulu ya." "Iya Mas." Ya, ketika Hendri menunggu Hendra mandi, mobil Taufik baru saja datang. Ya, semuanya pun kini tinggal menunggu Hendra. Di Kafe Pelangi. Ya, di Kafe Pelangi sendiri, mobil Pak Yono baru saja sampai di parkiran Kafe Pelangi. "Mas, saya nunggu apa ditinggal?" "Tinggal aja Pak, nanti kalau nggak suruh jemput sama Taufik, atau kalau Taufiknya nginep di tempat Mas Taufan, nanti saya telepon Bapak suruh jemput." "Oh ya Mas, ya udah, Bapak tinggal ya." "Ya Pak." Ya, Puput pun mengecat Romi. Puput sudah tak sabar bertemu cowok maco gebetannya itu. "Gue udah di depan kafe." "Masuk, gue udah di dalam." Ya, Puput pun yang semangat itu langsung masuk, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri. Suasana kafe cukup ramai, namun Puput tak menemukan Romi. Puput pun mencoba menelpon Romi, dan begitu hendak menelpon Romi, Romi menelpon Puput duluan. "Rom, lo di mana?" "Ternyata lo aslinya lebih cakep ya, bahkan lebih cakep dari sepupu lo. Gak usah peres, cepet kasih tahu lo di mana sih? Lo nggak sedang ngerjain gue kan? Jangan macam-macam sama gue." "Gue demen nih sama boti yang pedas dan hot kayak lo. Coba arahin pandangan lo ke sebelah kanan atas." Set, tut, tut, tut. Duk. Ya, ternyata Romi kini bersandar di pagar lantai 2 dan melambaikan tangan pada Puput. Dan Puput terkejut. Ternyata tak hanya Romi yang heran memujinya, namun Puput juga sama-sama saling memuji dalam hatinya saat pertama kali melihat Romi secara live. Dan ketampanannya semakin nyata saat langkah Puput kini mulai berjalan menaiki tangga dan menghampiri Romi ke lantai 2. Dan begitu sampai di lantai 2, Romi berjalan menghampiri dan menyambut tangan Puput. Lalu mengajaknya ke tempat duduk yang khusus berdua saja. Puput terlihat salah tingkah dan sikap saltingnya itu gak sesuai dengan bodi kekarnya. "Seneng deh, akhirnya kita bisa ketemu juga," ucap Romi mengawali pembicaraan. "Sama, lo beneran cakep ya. Lo juga. Jadi gimana? Apanya? Kita. Lo mau kan sama gue? Mau apa dulu?" "Ya, lo mau apa? Serius ayo, have fun ayo." Maksud gue sih pengennya serius sama lo. Seperti yang lo mau kan?"
Ucap Romi terlihat sedikit panik. Gue gak mau main-main, ucap Puput sedikit tegas. Gue janji, gue gak akan mainin lo, karena lo terlalu sempurna buat gue mainin. Ucap Romi mengeluarkan jurus playernya yang jujur membuat Puput yang polos itu luluh dan tersenyum. Apalagi pesona dan aura Romi sangat mumpuni sebagai player. Janji? Janji. Kalau lo mainin gue, lihat aja nanti. Lo bakal gue buat nyesel seumur hidup lo. Ucap Puput sedikit mengancam, bermaksud agar Romi pikir-pikir jika Romi akan mempermainkannya. Tapi bukan Romi jika dia kalah dengan mangsanya. Jangankan nanti, sekarang aja lo udah bikin gue nyesel. Sumpah, gue bener-bener nyesel. Kenapa gak dari dulu aja gue ketemu lo? Ya, Puput harus mengakui jika Romi benar-benar terlihat sangat meyakinkan dan tak ada sedikit rasa curiga pun pada Romi. Oke, gue percaya. So, malam ini kita official nih. Iya, gue ada coklat buat lo sebagai tanda official kita. Dan sekarang kita resmi pacaran. Thanks babe. Romi dengan beraninya cium tangan Puput yang membuat Puput terkejut. Pasalnya jika dulu Puput bersama mantan bulinya hal seperti ini wajar, tapi jika untuk cowok Indo terlebih di tempat umum seperti ini akan sangat memalukan. Tapi Romi melakukannya. How sweet you are, ucap Puput tersanjung. Permisi, sudah pesan? Oh, belum mbak. Put, pesan. Oh, iya. Di mobil Taufik. Ya, di mobil Taufik sendiri, Taufik ini sedang menuju restoran untuk makan malam bersama. Dan mobil Henry mengikutinya di belakangnya. Taufik senang sekali, akhirnya baru bisa mengajak Taufan jalan-jalan atau kencan lagi. Setelah sebelumnya marahan dan sempat sibuk mengurusi pekerjaannya. Ya, tangan Taufik menggenggam tangan Taufan terus. Bahkan ketika mengganti gigi saat menyetir pun, Taufik tak melepaskan tangan Taufan. Apalagi setelah sikap Taufan yang sweet saat di jalan setelah balik dari warung tadi. Membuat Taufik berkali-kali senyum-senyum sendiri dengan sesekali meletakkan genggaman tangannya di dadanya. Sembari menepuk-nepuk dadanya. Sampai Taufan terheran-heran karena berodongnya itu terlihat tak seperti yang biasa ia lihat. Fik, kamu kenapa sih? Gue lagi happy tahu. Happy kenapa? Gak mau kasih tahu, ntar orangnya GR, males. Ih, kok gitu? Pokoknya, gue seneng hari ini bisa jalan sama lo mas. Gue gak sabar, ntar malam bawa bareng lagi. Aku juga gak sabar, masukin kamu Fik. Set, ucap Taufan yang meletakkan genggaman Taufik menggesek-gesek jedolannya. Yang membuat Taufik seketika melepaskan genggamannya dan berganti meremat jendolan Taufan. Ih, gemes gue. Aduh, jangan telurnya Fik. Sakit. Lo yakin mau masuk mas? Iya, aku udah lama gak dapat jatah masuk. Kangen aku Fik. Tapi pelan-pelan ya, jangan kayak kemarinan, sakit. Kan punyaku gak segede punyamu Fik. Biar kata kecil, tapi panjang juga, ngilu juga mas. Aku bilang apa? Kecil-kecil gini, lincah dan gesit. Satset, mak jelek. Ya, HP Taufik tiba-tiba berbunyi. Puput menelponnya yang seketika menghentikan tawanya. Dan Taufan langsung melihat wajah Taufik langsung berubah. Mas, tolong angkatin dong. Si Puput nelpon. Speaker. Ya. Di mana lo? Di Kafe Pelangi. Tapi lagi di toilet bentar. Sama si Mokondo. Ih, bisa gak sih? Lo jangan bilang dia Mokondo. Mokondo juga gak rugi. Jendolannya, Bo. Gedong banget. Gedean gue. Iya sama, tapi dia lebih sweet daripada lo. Dan dia itu gak seperti yang lo kira. Jadi lo jangan gampang netting sama orang. Sweet apanya? Asal lo tahu, dia tuh manis banget. Di depan orang dia berani cium tangan gue. Terus dia kasih gue coklat tanda kita resmi jadian. Gue jadi baper, ngerasa vibes mantan gue yang bule dulu. Basi, menjijikan. Mau gak modal. Kasih tuh jam tangan yang mahal. Apa kek?
Coklat? Emang anak SD? Dasar mokondo. Lo juga gitu, baru dikasih coklat aja girang. Yeh, itu sweet tahu. Mending gue dikasih cowok gue coklat romantis daripada lo dikasih bakwan jagung sama Mas Taufan. Lo pikir warteg? Tut tut tut. Seketika Taufik menutup panggilan teleponnya dan merasa malu pada Mas Taufan yang sedari tadi mendengarkannya. Mas, sorry, jangan dengerin ya ucapan Puput. Walaupun lo cuma kasih gue bakwan jagung, gue seneng kok. Abis kan satu kresek? Iya, santai aja. Aku gak tersinggung sama sekali kok. Aku malah ngakak lihat kalian berdua yang lucu dan rame. Gue emang selalu berantem sama dia. Cuma dia, sepupu yang paling deket sama gue. Ya aku ngerti, meskipun kalian berantem, tapi kalian saling sayang dan saling menjaga. Kalau enggak, pasti kamu cuek dan gak peduli mau dia jalan sama siapapun itu. Iya mas. Di Kafe Pelangi. Ya, masih di Kafe Pelangi, pesanan makanan Romi dan Puput sudah datang. Namun Romi heran mengapa Puput ke toilet lama sekali. Dan begitu hendak menelponnya, Puput kembali. Sorry beb, antri. It's okay. Gue cuma takut aja makanannya keburu dingin aja. Ucap Romi menyeruput kopinya lalu memotong stiknya. Puput pun tersenyum sembari menyeruput kopinya juga. Dan ketika Puput sedang menikmati kopinya, Puput melihat ekspresi Romi seketika tiba-tiba saja berubah. Bro! Fik! Seketika Puput shock ketika Taufik mencomot kentang gorengnya. Dan gak ada angin, gak ada hujan, gak janjian. Tiba-tiba sepupunya itu datang membawa rombongan dengan satu orang yang tak ia kenal. Lalu dengan cengengesan sembari bersalaman menyapa Romi yang juga sama-sama heran. Ciah, yang baru jadian nih. Traktir nih, ucap Taufik yang membuat ekspresi Romi terlihat panik. Namun menyembunyikan kepanikannya. Hei Rom, sibuk apa lo sekarang? Tanya Hendri. Oh, biasa. Bisnis kecil-kecilan lah, jawab Romi singkat. Bisnis lendir maksud lo? Canda lendir. Fik, ucap Puput mencubit Taufik dan Romi berusaha menahannya. Put, Rom, kenalin adik gue, Fikri. Romi, ucap Romi datar saat menjabat tangan Fikri. Itu karena selain penampilannya paling sederhana, tapi perutnya juga paling buncit di antara teman-teman lain yang memiliki body bagus. Dan secara tak langsung tatapan mata Romi pada Fikri itu membuat Fikri merasa menerima perlakuan body shaming pada Fikri. Fikri, Puput. Ya, berbeda dengan Romi, Puput sendiri terlihat lebih hangat dan lebih friendly. Itu terlihat dari sorot mata, mimik wajah, dan jabatan hangatnya yang welcome itu. Meski bodinya paling kekar di antara yang lain. Fikri jadi kagum sekaligus insecure. Gak cuma kagum dan insecure, tapi juga takut. Jika sering bergaul dengan mereka, lama-lama Fikri bisa belok. Kri, pesen. Ngelamun apa lo? Oh, ya. Ucap Fikri yang seketika memutus tatapannya pada Puput yang tersenyum padanya. Jujur, baru kali ini Fikri melihat senyum laki-laki sememikat ini. Gawat, Fikri harus buru-buru sadar sebelum terlambat. Toh Puput baru saja jadian dengan cowok ganteng tapi sombong yang ada di sebelahnya itu. Fik, aku bingung mau pesen apa. Kira-kira makanan yang cocok pakai lidah desoku apa? Ada nasi goreng, ada ayam barbeque. Ya udah, nasi goreng aja. Minumnya es jeruk aja. Hah, dasar deso. Mas Hendra mau apa? Apa aja dek, terserah kamu. Mas suka stik gak? Gak begitu dek. Anu aja dek, samain aja sama Taufan. Nasi goreng aja. Minumnya es kopi. Iya mas. Ya, semuanya pun makan bersama sembari mengobrol. Dan terutama Taufik, Hendri, Taufan, dan Hendra yang heboh ngomongin bisnis. Kecuali Romi yang gak nyambung. Yang sesekali hanya menimpali namun kebanyakan diam seperti orang asing saja. Sedangkan Puput dan Fikri hanya sesekali tersenyum satu sama lain sembari mendengar obrolan seru Taufik. Hingga sekitar 2 jam lamanya dan ketika keduanya selesai makan dan hendak membayar, Romi panik. Mbak,
"Bilnya!" teriak Taufik dan mbak-mbak pun menghampiri sembari bawa bil. "Ini mas, totalnya 2.500.000. Waduh, dompet gue. Kenapa Fik? Dompet gue kayaknya ketinggalan di rumah deh. Kok bisa Fik? Lupa. Tenang, biar gue yang bayar. Waduh, gawat. Kenapa dek? Dompet gue kemana ya? Tumben dek. Van, kita patungan aja. Aku bawa 1 juta ini di dompet. Lah, aku gak pernah bawa dompet. Tapi ini di sakuku cuma ada 300. Masih kurang. Biasanya soalnya Taufik yang bayarin aku kalau makan. Ucap Taufan dan Hendra panik. Bukannya kita ditraktir sama yang baru jadian? Ya enggak? Siapa nih di antara kalian yang bayarin? Dompet kalian gak ketinggalan juga kan? Taufik menginjak kaki Puput saat Puput hendak mengeluarkan dompetnya. Karena bagi Puput itu kecil. Namun Taufik mengkodenya yang membuat Romi panik dan menatap Puput bingung. Hingga kemudian, "Santai guys, gue yang bayar. Berapa sih? Gak nyampe jual ginjal juga. Nih mbak," ucap Fikri seketika mengeluarkan kartu dari dompetnya dan mentraktir semua yang membuat Henry berbisik lirih pada Taufik. "Gue lupa, dia gak masuk skenario kita. Harap maklum." "Beres." Lo emang superhero kita bro," ucap Taufik tersenyum dan mengacungkan jempol pada Fikri. Namun melirik Romi dengan senyum joker dan dengan senyum sedikit meremehkan. "Guys, gue duluan pulang ya sama Mas Hendra," pamit Henry. "Sama, yuk mas, gue gak tahan nih." "Ya sabar." "Put, lo gak balik sekalian?" tanya Taufik pada Puput. "Oh, lo duluan aja, kita masih mau jalan." "Bye-bye dah lo," ucap Taufik menatap Romi sinis. Namun Romi menatap Taufik tajam hingga Taufik kemudian turun tangga. "Beb, lo kenapa? Kok diem aja?" Sorry, tadi gue kaget aja. Mereka tiba-tiba datang. Gue tadi sebenarnya ada duit sayang. Gue juga tadi mau nyodorin kartu, cuman gue gak suka aja cara si Taufik sepupu lo. Gak ada sopan-sopannya dari dulu, emang brengsek." Sorry, maksud gue santai. Dia emang nyebelin tapi dia perhatian dan peduli kok aslinya. Lupain dia, terus sekarang kita kemana?" "Ikut gue." "Oke." Di mobil Hendra. "Jadi kalian cuma ngeprank mereka dek?" "Iya mas, karena si Taufik gak suka banget sama Romi. Karena dulunya mereka pernah saingan rebutan satu cowok. Ya meskipun tetap Taufik lah pemenangnya." "Mas kaget dek, tak kira dompet kalian beneran ketinggalan. Padahal mas cuma bawa 1 juta. Santai mas." "Ih, asem lo Ndri, balikin duit gue. Kenapa lo gak bilang Gir?" "Iya, abis ini gue balikin 2 kali lipat." "Asik." "Dek, mampir ke rumah dulu apa gimana dek?" "Lah, gue gak nganterin mas pulang. Mas nginep ya di rumah Henry malam ini." "Kan ada Fikri dek." "Ya emang kenapa? Dia tidur sendiri mas di kamarnya." "Santai mas, gue gak ganggu kalian kok." "Gak apa-apa dek, kita tidur bertiga aja biar rame." Tuh Mas Hendra aja gak apa-apa. Gagal maning. Di rumah Taufik. Ya, di rumah Taufik sendiri, mobil Taufik baru saja sampai. Dan di mobil, Taufan juga sama-sama terkejut mendengar pengakuan Taufik yang mengagetkan itu. "Kamu ini Fik, bikin aku panik aja. Kamu kan tahu sendiri, aku gak pernah bawa duit. Biasanya kamu yang bayar. Kalau aku yang bayar, ya gak mampu. Satu nasi goreng kayak gitu aja harganya 100.000. Kalau di pinggir jalan bisa dapat 10. Bisa traktir teman-temanku di panti." "Emang dasar, bukan Taufik kalau gak usil. Puas kamu bikin aku panik." "Belum mas, belum puas. Kalau belum, Fik, turunin." Ya, Taufik pun membopong Taufan ke lantai 2 menuju kamarnya. Dan begitu masuk, HP Taufik berbunyi, tanda pesan masuk dari teman sesama mahonya. "Fik, ini yang lagi live sama Romi sepupu lo ya?" "Live? Live apaan?" "Buka kitab oren lo lihat apa yang dilakuin si Romi sama sepupu lo." "Ada apa Fik?" tanya Taufan
yang melihat perubahan ekspresi Taufik yang tadinya dari Yorni itu menjadi kesal dan marah. Taufik terlihat membuka sebuah aplikasi dan Taufan yang penasaran perlahan-lahan mengintipnya. Mantep juga body botinya. Bukain bang, celana botinya. Rimming bang. Wah, kurang kelihatan muka botinya. Spill botinya bang. Penasaran nih lawan main kali ini. Beb, jangan direkam. Gue gak mau live ah. Bentar aja sayang. Kasih lihat mukanya. Gak mau Rom. Dikit aja sayang, bantuin gue. Gak mau ah, jangan dipaksa. Gue gak suka live kayak gini, malu. Bah, set lo Rom. Mas, diem di sini. Set. Loh, Fik, mau kemana?